Selamat pagi, anak-anak sekalian. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Cinta, pimpin doa, Cinta. Baik, Ibu Guru. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Ya, terima kasih ya, Cinta. Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi baru, kita mengingat kembali nih pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Tentang apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Tidak, Ibu Guru. Iya, Cinta. Belajar lagi ya, Cinta. Siap, Ibu Guru. Ya, pembelajaran minggu lalu kita ingat kembali tentang warga negara dan penduduk, wilayah negara, agama, pertahanan. Itu ya. Ya, Ibu. Bab-bab kita yang minggu lalu. Sekarang kita memasuki materi baru, di mana kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di mana nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktiknya itu ada sistem pembagian kekuasaan negara. Ada sejarah teori pemisahannya nih. Adik-adik, ada yang tahu nggak sejarah teori pemisahan nih? Sebelum kita memasuki pembelajaran ini. Ada yang tahu nggak tentang pembagian kekuasaan negara nih? Ada yang tahu? Cinta? Lili? Ada yang tahu nggak nih? Ya, kita akan membahasnya. Sejarah teorinya itu ada sistem pembagian kekuasaan di mana sering mengacu dan berasal dari teori trias politika. Ada yang tahu trias politika nggak? Ada yang tahu? Nah, trias politika itu kita pelajari lagi ada 3. Sebenarnya itu kan ada trias, tapi kita ambil aja logikanya ya. Trias politika itu ada 3, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ada yang tahu nggak tugas-tugasnya itu? Kita akan bahas satu persatu. Kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif itu membuat atau membentuk undang-undang. Itu legislatif ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu melaksanakan undang-undang. Kalau legislatif tadi membentuk atau membuat, kalau eksekutif itu merancang atau melaksanakan. Kemudian kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu bertugas mengadili atau pelaksanaan undang-undang. Jadi trias politika itu terdapat 3, di mana ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ingat ya, itu akan keluar di ulangan nanti. Kemudian kita akan lanjut ke selanjutnya. Next. 2 prinsip ditegakkannya pemisahan kekuasaan. Di pembagian kekuasaan ini ada 2 prinsip nih yang ditegakkannya pemisahan kekuasaan. Dimana yang pertama ada memberikan kekuasaan pada lembaga-lembaga khusus atau tertentu, di mana masing-masing lembaga tersebut menjalankan tugasnya yang telah ditentukan dan ditetapkan. Ini sudah jelas ya adik-adik. Di mana masing-masing lembaga itu menjalankan tugasnya yang ditentukan dan ditetapkan. Seperti kalian di sini ditugaskan untuk bersekolah
Berarti kalian harus di sekolah, jangan membolos, jangan membangkang orang tua, gitu. Yang kedua, prinsip yang kedua memberikan kebebasan pengaturan bagi lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan. Namun, setiap lembaga tidak dapat mengintervensi urusan lembaga lain dan tidak boleh menjalankan fungsi yang bukan fungsinya. Dan prinsip yang kedua ini, kita mengetahui semisal tugas legislatif tadi. Tugas legislatif tadi kan tugasnya untuk membentuk atau membuat undang-undang. Dan tugas eksekutif itu melaksanakan. Jadi, tugas legislatif itu tidak boleh mengambil fungsi, tidak boleh mengambil tugasnya eksekutif. Begitu. Yang dimasukkan dengan prinsip nomor 2 ini, prinsip yang kedua. Berarti juga sebaliknya, eksekutif tidak boleh memegang atau menjalankan fungsi dari legislatif. Gitu. Fungsi dari prinsip yang ditegakkannya pemisahan kekuasaan, mana fungsi itu tidak boleh menjalankan fungsi yang bukan fungsinya. Gitu. Sini ada sistem kekuasaan pemerintah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sudah mengetahuinya. Ada pembagian kekuasaan itu ada dua nih anak-anak. Apa aja, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Cinta? Tahu nggak Cinta? Ada yang tahu Cinta? Apa Ibu? Pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi dua. Secara umumnya nih, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Yo, coba diperhatiin. Kekuasaan legislatif dan yudikatif, Kak Bu? Atau ini? Nanti dipelajari lagi ya, Cinta. Lili, tahu? Ada yang tahu nggak Lili? Mungkin kekuasaan horizontal dan vertikal. Iya, betul sekali. Nah, aku salah. Ya, belajar lagi ya, Cinta. Di mana pembagian kekuasaan ini ada dua secara umum. Di mana itu ada yang dikatakan Lili tadi, ada secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal ini dibagi lagi nih, ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau ekstensif, kekuasaan moneter, dan kekuasaan eksekutif. Akan bahas satu-satu nih. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif itu untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dan kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif itu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, di mana kekuasaan ini yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ini kita ketahui uang negara adalah kekuasaan dari eksaminatif ya. Dan kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu guna dari kekuasaan moneter ya anak-anak. Dan selanjutnya dari sistem pembagian kekuasaan secara horizontal ada kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif ini untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu pengertian dari pembagian kekuasaan secara horizontal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan secara vertikal, pembagian secara vertikal nih anak-anak. Yang tadi kita sudah jelaskan horizontal, sekarang vertikal. Di mana vertikal ini kekuasaan di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi di negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak nih sebagian dari kekuasaan secara vertikal? Didengarin ya anak-anak, dipahami. Nanti akan Ibu tanya. Hal tersebut ditegaskan menurut pasal 5, pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Itulah dari perbedaan dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Di sini ada kedudukan dan fungsi lembaga. Pemerintah Republik Indonesia, di mana yang pertama Kementerian Republik Indonesia, negara perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sementara Kementerian Negara adalah pembantu presiden yang membantu kementerian. Jadi kita jangan salahkan, semisal ada keputusan dari presiden itu bukan dari presidennya sendiri, tetapi dari teman-teman dari juga dari kementerian itu baru dimusyawarahkan, diperbincangkan sehingga bisa terbentuklah suatu ide-ide yang seperti itu. Jadi kita jangan menyalahkan presiden, itu idenya dari presiden, bahkan itu bukan sepenuhnya dari presiden, itu dimana dari menteri-menteri juga, dimana semuanya bermusyawarah, diperbincangkan. Itu ada landasan hukumnya mengenai Kementerian Negara. Tentu semua itu harus ada landasan hukumnya, teman-teman. Dan landasan hukum ini ada dua. Yang landasan itu ada landasan konstitusional dan landasan operasional. Kan bahas landasan konstitusional. Kita sudah belajar apa itu konstitusional dan operasional. Landasan konstitusional ini adalah presiden dibantu oleh menteri-menteri seperti sudah Ibu jelaskan tadi, dan menteri-menteri tersebut diangkat dan berhentikan oleh presiden. Di mana semisal ada tugas menteri-menteri yang tidak bagus, tidak diselenggarakan dengan baik, maka presiden bisa memberhentikan menteri-menteri tersebut karena tugasnya tidak diselenggarakan, fungsi-fungsinya tidak dijalankan dengan baik, atau fungsi-fungsinya mengambil alih fungsi pemerintah, fungsi lembaga lain, itu bisa diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahannya, itu landasan dari konstitusional ya. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, di mana semua kegiatan, semua aturan pasti itu tercantum dalam undang-undang, di mana itu menjadi landasan dari hukum kita. Dan yang kedua, lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian dulu itu bernama lembaga pemerintahan non-departemen, di mana lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Dasar pembentukan lembaga pemerintahan non-kementerian adalah pasal 25 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sudah Ibu jelaskan tadi, di mana kelakuan kita, aturan pekerjaan kita, aturan-aturan di Indonesia ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana kita harus melaksanakan tugas-tugas kita, dan menteri pun
diberikan atau diatur juga di undang-undang, tidak boleh semena-mena, walaupun dia tingkatnya lebih tinggi daripada kita yang di bawah. Di mana presiden pun juga diatur di dalam undang-undang dasar itu, tidak boleh semena-mena, walaupun dia kepala negara gitu. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini Ibu akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber nilai. Nilai Pancasila itu hampir sama rata dengan undang-undang ya anak-anak. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat 3 tataran nilai yang harus diperhatikan. Nilai dasar. Yang pertama nilai dasar. Dan yang kedua itu nilai instrumental. Dan yang ketiga yaitu nilai praksis. Ada yang tahu nilai dasar ini? Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Nilai dasar yaitu nilai yang bersifat abstrak. Nilai dasar itu nilai yang paling dasar ya teman-teman. Nilai yang akan mengacu ke arah yang berikutnya. Ibu jelaskan, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sebagai nilai dasar yang prinsip dan bersifat umum yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat dari kandungan nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khas. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh dari sejauh perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang telah menyengsarakan rakyat, serta dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Nilai dasar tersebut adalah nilai-nilai 5 sila Pancasila. Itu dari nilai dasar. Dan nilai instrumental yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar. Berarti nilai dasar dari nilai dasar tadi dikembangkan lagi nih anak-anak. Jadi nilai instrumental dicampur lagi nih dari nilai instrumental tersebut. Di mana nilai instrumental harus mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Tuh. Penjabaran tersebut bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan batas-batas yang dimiliki oleh nilai dasar tersebut. Jadi dari nilai dasar harus meningkat lagi dari nilai instrumental itu. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis itu terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikannya. Tuh. Dan dalam nilai Pancasila, kita mengetahui nilai Pancasila itu tidak nilai yang buruk. Berarti kita harus mengikuti atau melaksanakan dari nilai-nilai Pancasila. Sekarang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma hukum bersifat memaksa, mengikat, dan mengandung sanksi. Maka perlu diupayakannya law enforcement terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari dasar negara Pancasila. Untuk kemana lagi nih teman-teman? Pancasila itu menjadi norma hukum bersifat memaksa. Dimana kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana kita tidak boleh melanggarnya. Kalau melanggarnya kita harus mendapatkan sanksi. Seperti kita ketahui kalau untuk berita-berita sekarang kan untuk mencuri buah-buahan orang atau seperti mencuri buah mangga itu terdapat sanksi hukuman. Dipenjarakan selama misalnya 2 bulan gitu. Dari segi kecil pun kita tidak boleh melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara. Ya begitu teman-teman. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Pancasila berdiri sebagai negara Republik Indonesia. Secara materi, Pancasila berperan sebagai berikut. Yang pertama nih, anak-anak ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai penjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai filsafat hidup yang menyatukan bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, Pancasila ini sangat berperan penting dalam Indonesia. Kita mengetahui mana Pancasila ini sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadiannya, dan sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Nah, penting kita harus melaksanakan atau mengetahui sila-sila yang ada di Pancasila, di mana itu adalah sumber hukum kita, sumber cita-cita kita, di mana Pancasila ini sangat berperan penting dalam pemerintahan Indonesia. Walaupun kita lihat lambang Pancasila itu kan teman-teman hal yang sepele, seperti burung Garuda itu sangat berperan penting, walaupun kita lihat gambarnya gambar hal yang biasa. Tetapi di dalam gambar tersebut ada suatu isi, suatu lambang yang menceritakan, yang melambangkan dari Pancasila, dari Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu Pancasilanya itu sangat berperan penting, sangat seperti jiwa dan raga, seperti kita manusia ada jiwa dan raga, begitu juga dengan negara kita Indonesia. Ya, anak-anak. Sekarang kita akan mengaktualisasi. Itu aktualisasi. Aktualisasi itu adalah nilai-nilai Pancasila yang menjalankan pemerintahan negara, di mana nilai-nilainya itu dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini dijumpai dalam bentuk norma hukum kenegaraan dan norma-norma moral, sedangkan realisasinya itu dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Aktualisasi Pancasila dapat diwujudkan dan diimplementasikan dalam dua jenis nih anak-anak, di mana satu aktualisasi Pancasila secara objektif dan subjektif. Dan Pancasila sesuai dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 mempunyai dua fungsi pokok, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa Indonesia. Jadi, anak-anak, Indonesia itu tidak terlepas dari yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Di mana saya Ibu jelaskan tadi bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi jiwa bangsa Indonesia. Nah, gitu dari materi kita pada bab ini. Untuk pembelajaran kita hari ini membahas tentang sistem pembagian kekuasaan. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, karena pembukaan tadi kita awali dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa juga. Ibu ingin yang menutup kita pembelajaran kita pada hari ini. Lili, apakah bisa Lili? Baik, Bu. Ya, Lili. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Lili. Mungkin pertemuan hari ini kita cukup ya teman-teman. Mau dipelajari lagi bahwa minggu depan kita ujian.
Kita sudah mulai ulangan ya, minggu depan mempelajari tentang pembagian kekuasaan negara. Ibu, ulangannya ada kisi-kisinya tidak, Bu? Tidak. Mungkin nanti akan Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Oke, Bu. Jangan lupa dipelajari lagi tentang yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin pertemuan hari ini cukup. Bisa meninggalkan Zoom meeting ya anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Nah.